Mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, bolo-bolo dimanapun Anda berada, bicara greenhouse tentu saja bicara tentang waktu ataupun pengaturan waktu ya. Nah, kita ulas ada 3 tempat di sini, yaitu dengan menggunakan tanah biasa, menggunakan dengan seperti yang di depan kita ini ya, kemudian ada yang dengan menggunakan polybag. Nah, kita ikuti yang berikut ini. Semangat pagi teman-teman bolo-bolo semua dimanapun Anda berada ya. Ini tentang pengaturan timer ya pada air nutrisi yang biasanya digunakan pada greenhouse ya. Ini pada tanaman greenhouse yang menggunakan mulsa, kemudian yang hidroponik dan juga poliponik atau yang menggunakan dengan polybag ya. Ini adalah yang kita gunakan dengan merek yang seperti ini, Kaiser ya, untuk menggunakan sebagai timernya, karena biasanya di greenhouse ini menggunakan timer untuk pengaturan nutrisinya. Jadi ada baknya, kemudian ada tersambung listrik itu, dan ada tersambung dengan instalasi airnya, di mana kita tidak perlu menyiram setiap hari karena kita ada timernya untuk mengisi dengan menggunakan air nutrisi dan sudah ada instalasinya. Ya teman-teman semua, mitra-mitra semua ya, kita lihat bagaimana cara mengatur waktu ya pada di tempat kita ya, terutama pada greenhouse kita yang ada 3 seperti ini, yaitu dengan menggunakan mulsa, hidroponik ataupun polybag ya. Nah kita lihat seperti ini teman-teman semua. Kita mulai dari yang menggunakan mulsa ya. Tentu saja mulsa ini adalah menggunakan tanah di bawahnya, kemudian kita tutup dengan plastik ya, kemudian kita tanam di situ. Nah sebelum kita lakukan penanaman, tentu saja tanahnya sudah diolah terlebih dahulu. Kalaupun Bapak Ibu menggunakan dengan kohe ataupun dan sebagainya, itu sudah dicampur dulu dengan dolomit ya teman-teman semua. Baru kemudian kita tutup plastiknya, kita baru lubangin dan kita pasang instalasi listriknya. Kemudian kita pasang instalasi airnya ya. Begitu kemudian kita pasang timernya dan kita sesuaikan waktunya untuk greenhouse ini ya. Dari berbagai melon yang kita sudah lakukan di sini, ini adalah salah satu bentuk penggunaan timer pada mulsa ya yang kita gunakan di sini ya. Nah ini adalah tangki kita ada di sini ya teman-teman semua, tangki kita. Kemudian ini kita lihat ya, sudah ada air nutrisinya di situ, kita campurkan dan kita pasang instalasi airnya ke dalam sana ya. Nah ini adalah instalasi airnya yang nanti akan menetes ya, sesuai dengan waktu yang kita atur ya, karena kita menggunakan dengan timer, maka kita menyesuaikan timernya ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Ini adalah instalasinya adalah seperti itu, dan silakan dicari kalaupun dengan bentuk-bentuk instalasi bermacam-macam ya teman-teman semua. Yang penting jangan sampai tersumbat. Sekali-sekali kita cek ya, airnya benar-benar mengalir atau air nutrisinya benar-benar mengalir di tanaman kita yang kita tanam. Ya, seperti itu teman-teman semua. Nah, waktunya seperti apa? Nah, dalam kondisi kita ini adalah kondisinya ada sedikit basah teman-teman semua, maka pengaturannya kita lakukan kurang lebih antara 1 sampai 2 menit setiap kali kita mengalirkan air nutrisi, dan kita hanya memberikan di pagi hari. Jadi ini kita sesuaikan dengan kondisi ya teman-teman semua. Pada kondisi kita pada saat kita di sini, air nutrisi hanya diberikan pada waktu hanya pagi hari, karena di waktu sore hari ini kita lembab dan banyak hujan, maka kita menggunakan hanya penyiraman air putih biasa pada saat sore hari. Nah pada pagi harinya air nutrisinya kita berikan pada waktu-waktu atau jam-jam pagi hari, kurang lebih kita berikan sekitar 1 sampai 2 menit, dan ini diberikan hanya waktu 5 kali, dan ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan ya teman-teman ya. Untuk siang harinya kita berikan sedikit air biasa dengan cara diberikan dengan manual ya. Sore hari kita juga lihat kondisi, kalau terlalu kering kita juga berikan dengan air yang manual, dan ini hanya kita berikan pada waktu pagi hari air nutrisinya ya. Dimulai dari sejak awal tanam, kurang lebih kita mulai dengan
dosis ya kurang lebih sekitar 400 ataupun sekitar 500 ppm ya, dimulai dari sana ya, dari yang kecil dulu dan nanti kita waktunya menyesuaikan dengan tanamannya ya. Dosis nanti akan menyesuaikan ppm, nanti akan menyesuaikan dengan tanamannya ya. Jadi tanamannya makin besar, otomatis dosisnya ppm-nya makin naik ya teman-teman semua. Jadi ini khusus untuk pada tanaman yang menggunakan dengan mulsa. Jadi kita sebelum kita tutup tanahnya oleh terlebih dahulu, diberikan pupuk kandang bila perlu ya. Kalau kita berikan dengan granul dan kita tambahkan juga dengan bio sebagai anti jamurnya, kita tambahkan juga super nasa ya, di situ kita siramkan, baru kemudian kita aduk kembali, baru tutup dengan musanya. Nah setelah 1-2 hari baru kita lakukan penanaman bibit melonnya. Nah kemudian instalasinya kita isi, nah kemudian kita atur timernya, dan timernya kita berikan hanya waktu pagi hari karena kondisi cuaca yang sedang hujan dan kondisinya agak basah, maka nutrisi hanya diberikan pada waktu pagi hari dan sore hari. Kita lihat kondisinya, kalau perlu kita siram secara manual air biasa, kalau siang terlalu panas juga kita siram dengan air biasa secara manual. Nah kita lanjutkan ke greenhouse berikutnya teman-teman, yaitu hidroponik. Namanya juga hidroponik teman-teman, ini adalah tergantung dari kondisi airnya ya, kondisi airnya, karena memang menggunakan dengan hidro dan menggunakan dengan guli-guli seperti itu ya teman-teman semua. Dia menggunakan dengan guli-guli. Nah kita lihat di sini adalah guli seperti itu. Ini adalah tangkinya di bawah karena memang kita harus naikkan nanti dengan pompa ya teman-teman semua. Dan ini airnya berputar 24 jam ya. Jadi kita 24 jam airnya mengalir, tinggal kita pengaturan pada tangkinya tadi, mulai dari sama seperti tadi, mulai tanaman atau sekitar 400 ataupun 450 ppm, baru kemudian nanti naik lagi sesuai dengan umur tanamannya. Nah ini guli-gulinya adalah seperti itu, dan air ini akan mengalir sampai 24 jam ya teman-teman semua. Jangan sampai lupa, jangan sampai tergenang terlalu tinggi airnya atau terlalu rendah airnya. Jadi kalau terlalu tinggi nanti juga akan mengganggu pertumbuhan tanaman ya. Jadi nanti ada sedikit seperti terlalu banyakkan air, atau mungkin terlalu gantung airnya, jadi nanti tanamannya kayak ada sedikit layu. Jadi tetap semua tanaman ini, baik yang mulsa maupun yang hidroponik ataupun yang polybag, itu mesti dilihat ya kandungan airnya ataupun aliran airnya ya seperti apa, karena ini sangat tergantung dengan kondisi air ya tanaman melon ini ya teman-teman semua. Jadi untuk hidroponik timernya tidak ada, karena ini 24 jam kita hanya mengatur pada posisi ppm-nya saja ya, dimulai dari 400 atau 450, kemudian menyesuaikan sesuai dengan umur ya, dengan keadaan tanamannya, karena jenis melonnya bermacam-macam, kadang-kadang kita pakai jenis melon yang bermacam-macam juga, jadi menyesuaikan kondisi tanamannya. Nah ini adalah yang ketiga, yaitu pada bagian polybag. Ini adalah tangkinya ada di bagian atas ya teman-teman semua. Kemudian kita menggunakan dengan timer ya Kaiser ini ya. Kemudian posisinya seperti itu, menggunakan polybag ya teman-teman semua. Dan instalasinya ya semua instalasi airnya sudah terpasang. Nah ini adalah instalasinya adalah seperti ini ya teman-teman semua. Dia ada instalasi seperti ini, jadi setiap timer yang kita pasang maka nanti akan menetes pada tanamannya seperti itu atau di polybagnya. Ya tentu saja polybagnya sudah sedemikian steril, kemudian sifatnya adalah porositasnya tinggi atau mungkin mudah meresap ke air ya. Jadi kita jangan terlalu banyak air yang tergenang di sini karena menyebabkan kebusukan pada bagian akar. Nah ini adalah timer yang kita gunakan, yaitu kurang lebih sama seperti tanaman-tanaman pada di mulsa tadi ya, tetapi karena ini adalah kondisinya dengan menggunakan polybag dan tidak terlalu banyak tergenang atau lembab, maka kita set sampai 15 kali dengan sekali penyiraman itu ada sekitar 1 menit sampai 2 menit. Jadi ini kita set ya sedemikian rupa ya, hanya dari pagi sampai nanti sore hari. Nah ini teman-teman
teman-teman perlu cek ya, timer ini perlu dicek pada saat jam tertentu. Pada saat kita melihat ke greenhouse, maka jam tertentu apakah timernya jalan, apakah airnya jalan. Nah, kita lihat begitu timernya jalan, kita lihat airnya apakah mengalir ataukah sumbat ya, karena ini sangat penting sekali untuk tanaman-tanaman melon yang menggunakan dengan timer ini. Kadang-kadang tersumbat, kadang-kadang timernya tidak jalan, kadang-kadang airnya tidak jalan, atau mungkin karena kelistrikan dan sebagainya. Nah, ini perlu kita cek ya, selalu kita cek dari setiap hari ya. Ini secara random saja, secara acak aja, supaya kita bisa melihat kondisi tanamannya sekaligus melihat kondisi aliran airnya ya. Jadi semuanya perlu dicek teman-teman semua. Ya, karena ini namanya greenhouse, menggunakan biasanya dengan menggunakan tangki-tangki air dan menggunakan timer pada saat penyiramannya. Nah, ini adalah waktu yang kita gunakan 15 kali setiap hari, dan dosisnya kurang lebih memulai dari 400 sampai 450 atau mungkin bisa sekitar 500 butian dari sejak awal, dan nanti akan bertambah sesuai dengan umur tanaman. Nah, nanti akan kita ulas lagi yang teman-teman yang lain, kenapa yang lainnya di Greenhouse. Kita lanjutkan nanti tema yang berikutnya dengan di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih telah melihat channel ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Semangat pagi.